Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bab 13 dengan materi membangun sistem informasi. Dengan saya sendiri, Nadia Nur Aida, dengan NIM C2310187 dan teman saya. Andini Apriliani dengan NIM C2310256. Next. Untuk materi presentasi kali ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu sistem sebagai perusahaan yang direncanakan dalam perusahaan. Yang kedua, ikhtisar pengembangan sistem. Yang ketiga, pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Yang keempat, pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital. Yang pertama yaitu sistem perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan keahlian, manajemen, dan organisasi. Ketika kita merancang suatu sistem informasi yang baru, maka kita akan merancang ulang organisasi. Para pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan memengaruhi proses bisnis yang spesifik dan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Next. Sistem sebagai perubahan yang direncanakan dengan perusahaan. Yang pertama yaitu pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasi yang berkisar dari penambahan bertahap hingga mencapai lebih jauh. Ada 4 jenis dari perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan dengan teknologi informasi, yaitu yang pertama otomatisasi, yang kedua rasionalisasi, yang ketiga merancang ulang proses bisnis, dan yang keempat pergeseran paradigma. Masing-masing membawa resiko dan imbalan yang berbeda. Bentuk yang paling umum dari perubahan organisasional yang dimungkinkan dengan TI adalah otomatisasi atau automation. Penerapan yang pertama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan para karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan lebih efisien dan lebih efektif. Yang kedua yaitu perancangan ulang bisnis. Perancangan ulang proses bisnis. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi proses perubahan. Yang kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Yang ketiga, merancang proses yang baru. Yang keempat, mengimplementasikannya proses yang baru. Dan yang kelima yaitu pengukuran yang terus-menerus. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu alat bantu bagi manajemen proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak yang menyediakan alat bantu bagi aspek BPM yang bervariasi meliputi IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat bantu tersebut membantu bisnis dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan peningkatan, menciptakan model untuk meningkatkan proses, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk menjalankan proses, dan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada untuk mendukung proses yang baru untuk dirancang ulang. Next. Materi yang kedua yaitu ikhtisar pengembangan sistem. Sistem informasi yang baru merupakan suatu hasil dari proses pemecahan permasalahan organisasional. Suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai suatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan atau serangkaian permasalahan yang organisasi pandang sedang mereka hadapi. Permasalahan dapat merupakan salah satu yang mana para manajer dan para karyawan menyadari bahwa organisasi tidak berjalan sebaik yang diharapkan, atau bahwa organisasi harus memanfaatkan keuntungan dari peluang yang baru untuk dapat mengerjakan dengan lebih berhasil. Aktivitas-aktivitas yang masuk ke dalam menghasilkan suatu pemecah sistem informasi terhadap permasalahan atau peluang organisasional dinamakan pengembangan sistem atau system development. Pengembangan sistem merupakan jenis permasalahan yang terstruktur yang dipecahkan dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Aktivitas tersebut terdiri atas analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaannya. Next. Ikhtisar pengembangan sistem. Yang pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem atau sistem analis adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi.
Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, identifikasikan penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Lalu yang kedua yaitu desain sistem. Analisis sistem menggambarkan apakah yang harus dilakukan oleh suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi dan desain sistem yang memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut. Seperti dana gedung atau rumah, ini terdiri atas semua spesifik yang memberikan bentuk dan struktur dari sistem tersebut. Yang ketiga yaitu menyelesaikan proses pengembangan sistem. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem akan menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan dalam analisis sistem dan merancangnya ke dalam sistem informasi yang dapat beroperasional dengan sepenuhnya. Hal ini mencakup langkah-langkah yang terdiri atas pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Lalu yang keempat yaitu pemodelan dan perancangan sistem. Terdapat dua metodologi alternatif untuk membuat model dan merancang sistem. Yang pertama yaitu metode yang terstruktur dan yang kedua yaitu metode yang tidak terstruktur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andin. Selanjutnya ada pendekatan alternatif dalam pembangunan sistem berbeda dari segi ukuran dan kompleksitas teknologinya dan dari masalah perusahaan yang dipecahkannya. Sejumlah pendekatan pengembangan sistem telah dikembangkan untuk menangani dengan perbedaan-perbedaan ini. Bagian ini menjelaskan metode-metode alternatif berikut. Siklus hidup sistem tradisional, pembuatan prototipe, paket aplikasi perangkat lunak, pengembangan oleh pengguna akhir dan alih daya. Kemudian kita ada masuk ke pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Yang pertama ada di siklus hidup sistem tradisional, seperti contohnya yaitu analisis sistem, perancangan sistem, programi, pengajuan, konventasi, produk dan pemeliharaan. Kemudian ada pembuatan prototipe, ya adalah yang terdiri dari membangun suatu sistem pencobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Yang ketiga ada pengembangan oleh pengguna akhir. Yang keempat ada aplikasi perangkat lunak paket pelangkat lunak, aplikasi, dan alih daya. Pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital. Dalam lingkungan perusahaan digital, dalam pelindungan perusahaan digital, organisasi perlu untuk dapat menambahkan, mengubah, dan menghentikan kemampuan teknologi mereka dengan sangat cepat untuk menanggapi peluang-peluang baru, meliputi kebutuhan untuk menyediakan aplikasi bagi platform mobil perusahaan, mulai menggunakan proses pengembangan lebih cepat, lebih informal, dan menyediakan solusi yang cepat. Sebagai tambahan menggunakan paket perangkat lunak dan para penyedia layanan internal para bisnis sangat beruntung pada teknik siklus yang cepat seperti misalnya pengembangan aplikasi cepat, desain aplikasi bersama, pengembangan yang cerdas, dan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang berstandar yang dapat dikaitkan ke dalam perangkat jasa yang lengkap bagi e-com dan e-business. Kemudian ada pengembangan aplikasi bagi perusahaan itu tersendiri ada 4, yaitu pengembangan aplikasi cepat, pengembangan berbasis komputer dan layanan atau web, sering kita sebut web, dan yang ketiga ada pengembangan aplikasi mobile. Mobile tuh kayak aplikasi m-banking ataupun yang lainnya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Untuk kesimpulan, membangun sistem informasi baru bukan hanya soal teknologi, tetapi juga mencangkup perubahan organisasi secara menyeluruh, mulai dari pekerjaan ilmiah, keahlian hingga manajemen. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan terstruktur analis, desain, program, pengajuan hingga pemeliharaan sebagai respon atas masalah atau peluang yang dihadapi organisasi. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat disesuaikan kebutuhan seperti siklus hidup tradisional, prototyping atau paket software hingga outsourcing. Di era digital, metode yang lebih cepat seperti
RRD dan pengembangan berbasis komponen semakin menjadi pilihan utama agar organisasi dapat tetap adaptif dan kompetitif. Sekian dari kelompok kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.